Waton menghimpun potensi umat. Skip. Ndekna potensi silengi. Mun potensi silengi aja berita-ita mesa-mesa wah ngurus diri tah. Potensi si bagus kita himpun. Potensi yang baik. Kalau potensi yang tidak baik itu pribadi-pribadi untuk memperbaikinya masing-masing. Tapi potensi yang baik terhimpun dalam Nahdlatul Wathon. Semangat untuk membangun, semangat untuk berdakwah, semangat untuk amar ma'ruf nahi mungkar, menghimpun potensi umat. Al-Maghfurullah Maulana Syekh mendirikan Nahdlatul Wathon juga untuk mengajarkan tiang pelungguh masing-masing, untuk masing-masing belajar bertanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalau dulu bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, banyak di antara tiang pelungguh yang menganggap bahwa nasib kita itu ditentukan oleh orang lain. Aduh, pokoknya aku ngene-ngene, wah saya begini sajalah, biar dia yang bekerja. Oh, saya ini bukan pegawai, saya ini orang biasa, biar pemerintah yang menyelesaikan. Oh, saya ini orang yang lemah, tidak punya kemampuan, tidak punya potensi, biar yang lain yang bisa yang menyelesaikan. Melalui Nahdlatul Wathon, Al-Maghfurullah mengajarkan kepada kita bahwa kita semua punya potensi. Kita semua berdua kelebihan. Kita semua berdua kelebihan. Likulli syai'in maziyah. Segala sesuatu itu punya keistimewaan. Apalagi manusia. Manusia yang Allah Subhanahu wa taala sendiri menyampaikan dalam Al-Qur'an, "Walaqad karramna bani Adam." Allah si muliaan kita. Masa Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita, kemudian kita menghinakan diri kita sendiri? Mulia kita selapu nggih bapak-bapak ibu-ibu nggih. Oh kita maju insyaallah selapu mun temele bareng-bareng. Kita ambil tanggung jawab itu. Tuan guru bertanggung jawab dengan pengajar, orang yang punya tenaga membantu dengan tenaganya, sida juga, semua kita masing-masing bahu membahu, semua penuh kesadaran saya bertanggung jawab. Itu sebabnya Al-Maghfurullah dari awal menumbuhkan as-thiqah bin nafs, kemandirian. Dek narak cerita Nahdlatul Wathon bergantung di pemerintah. Dek narak cerita, dek nak kanggo endak bergantung di pemerintah. Mun temele mina madrasah pinak wah kita wah. Mun membantu isi pemerintah alhamdulillah. Mun dek nak bantu je kelewatan lalu mun bahasa anta. Tetapi Nahdlatul Wathon tidak dibantu berpuluh-puluh tahun tidak masalah. Tidak masalah. Sekarang kader Nahdlatul Wathon kebetulan diamanahkan menjadi gubernur Nusa Tenggara Barat, tapi sekali-kali di nekanggo NW itu bergantung kepada pemerintah. Di nekanggo. Lembe tahu tak bergantung, lihat desida Allah. Setelah lihat desida Allah, lihat ita kemampuan te si teicanin oleh desida Allah Subhanahu wa taala. Muntah bersandar lihat desida Allah, lihat nara kekuatan lihat dunia sini bau ngalahang kita. Muntah bersandar lihat desida Allah. Bersandar kepada yang maha kuat akan menjadi kuat. Mun lihat gubernur atau udah bersandar, la ilaha illallah. Tiang bayi tempo-tempo lemas idak awak tiang, ampun sida malak nyandar-nyandar lihat tiang bau. Dendek gubernur bersandar, dendek bupati bersandar, dendek sai-sai bersandar, bersandar di desida Allah dan bersandar pada kekompakan kita jamaah Nahdlatul Wathon. Dan buktinya nyata. Buktinya hampir 900 madrasah Nahdlatul Wathon itu dibangun karena kemauan kita. Coba lihat Al-Maghfurullah Maulana Syekh, di dalam wasiat ada foto beliau tahun 1936 ketika membangun NWDI. Apa yang kita lihat di depan beliau? Yang bersama beliau itu bukan datu. Bukan datu pada waktu itu, karena waktu itu masih penjajahan juga. Bukan orang Belanda tempat beliau minta tolong.
bukan orang Belanda atau siapa yang dia minta, yang diajak oleh Al-Makfurullah, tidak. Tapi di depan beliau adalah jamaah. Semua ngeson, apa namanya? Geres. Satu jamaah ngeson, apa ngeson bahasa Indonesia? Apa? Bukan memikul, ngeson. Hebat bahasa Sasak deh. Jadi ada ternyata di antara bahasa Sasak itu tidak ada bahasa Indonesianya. Apa coba ngeson? Ngeson itu nih apa? Bukan memikul, kalau memikul di sini. Menjinjing, bukan menjinjing juga. Menjinjing itu begini. Hah? Iya, ngeson lah pokoknya. Siapa saja yang ngeson pada waktu itu, yang menaruh pasir dengan wadah tilam. Wadah tilam yang mungkin dibuat dari anyaman daun kelapa, yang mungkin dibuat dari anyaman bambu, mungkin sebagian juga dibuat dari bahan tanah liat, atau sebagian dibuat dari seng mungkin pada waktu itu. Tidak ada satupun yang pada waktu mengeson itu sendirian dia membayangkan bahwa akan jadi dengan pasir yang ditaruh di kepala itu madrasah seperti yang ada sekarang kita saksikan. Tidak ada. Itulah sebabnya Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan bahwa tak ada kekhususan yang lebih hebat bagi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali kekhususan yang dititipkan Allah fi hayatil jamaah, pada saat mereka itu berjamaah. Artinya apa? Pada saat kita berjamaah itu ada berkah dari Allah, ada kekuatan yang tidak ada kalau kita sendirian-sendirian. Muntah mesa-mesa, ya Allah, berapa kali kita ngeson baru bisa selesai bangunan madrasah. Mungkin sampai habis umur kita tidak akan selesai. Kalau kita sendiri tidak akan ada apa-apa. Tapi begitu kita bersama, datang keberkahan dari Allah. Al-barakatu fil jamaah, al-barakatu ma'al jamaah. Keberkahan itu bersama. Itulah yang dibangun oleh Al-Makfurullah. Dan dengan kebersamaan itu Al-Makfurullah Maulana Syekh memberikan kepada kita tanggung jawab, mengajar kita bertanggung jawab, seakan-akan mengatakan, hei orang NW, kalau kamu mau nasibmu berubah, rubah dengan dirimu sendiri. Hei wargaku, hei saudaraku, hei temanku, hei sahabatku, kalau engkau mau maju, dengan kakimu sendiri kamu maju, bukan dengan menitip kepada orang lain, bukan dengan digendong oleh orang lain, dengan kakimu sendiri. Bergerak, bergerak. Itu sebabnya Al-Mukarram guru kita Bapak Kiai Haji Abdul Rashid Abdul Syafi'i menyebutkan apa yang sering Al-Makfurullah sampaikan, matahari adalah guruku, guruku adalah matahari. Itu kata Al-Makfurullah Maulana Syekh. Sifat matahari tidak pernah berhenti, terus menerus bergerak. Sifat matahari itu adalah selalu memberikan yang bermanfaat. Itulah Al-Makfurullah Maulana Syekh. Dengan cara beliau, pengajaran beliau, membangun Nahdlatul Wathon, mengajak kita bertanggung jawab terhadap masa depan kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Melalui organisasi Nahdlatul Wathon, Al-Makfurullah juga mengajarkan kepada kita untuk bersama-sama merumuskan tujuan kita bersama. Apa-apa yang akan kita kerjakan bareng-bareng, musyawarahkan, kita sepakati apa tujuan kita, apa cita-cita kita, dan bersama-sama kita kerjakan. Itu makna berorganisasi. Dulu bapak-bapak ibu-ibu, pada zaman baginda Rasulullah SAW tidak ada organisasi. Maka ada orang berkata, kenapa kok sekarang buat organisasi?
Macam-macam, ada NU, ada NU, ada Muhammadiyah, ada macam-macam. Padahal dulu pada zaman Rasulullah SAW tidak ada organisasi. Oh, berarti organisasi itu tidak bagus. Itu kata sebagian orang. Ya, ranjak dengan kan ngerawas sesuai ilmu. Nah, gitu. Ya, mau peja doang bilang jelo daitna bepeja si sugul. Mau bilang jelo ada toko le balik bendinara si sugul, kecuali apa sih kita bilang jelo le balik. Tapi kalau orang belajar ilmu seperti Al-Maghfurullah Maulana Syekh, seperti pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, seperti pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan, maka mereka tahu bahwa salah satu jalan bagi umat Islam agar kehidupan bisa semakin baik, agar kualitas umat bisa semakin meningkat adalah dengan menghimpun potensi. Dan itulah sebabnya beliau-beliau termasuk Al-Maghfurullah mendirikan organisasi Nahdlatul Wathon. Itu sebabnya ada dulu seorang namanya Syekh Rashid Ridho mengatakan, kata beliau, "Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Fala budda min ta'lif al-jam'iyyat ad-diniyah wal khairiyah hatta nastati'a an nahya hayatan thayyibatan." Syekh Rashid Ridho mengatakan, keadaan sekarang pada zaman beliau lain, apalagi sekarang. Kalau dulu cukup baginda Rasulullah SAW mengajak dengan wahyu yang diberikan kepada beliau, dengan kekuatan dari malaikat Jibril, dengan Al-Quran yang diwahyukan kepada beliau, mengajak dengan ucapan Nabi, semua ikut. Tapi sekarang keadaan berubah. Terlalu banyak kepentingan-kepentingan, hal-hal, informasi, segala macam yang baru yang masuk ke dalam umat. Maka untuk membangun kekuatan perlu yang pertama himpun potensi kebaikan. Dibangunlah organisasi. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Karena tujuannya adalah agar meninggikan kalimat Allah. Tujuannya adalah memajukan umat. Maka tujuan itu adalah wajib. Maka sarananya pun atau jalan mencapai tujuan itu juga hukumnya wajib. Sesuatu yang apabila ditegawi maka satu kewajiban tidak dapat dilaksanakan, maka hukumnya sesuatu itu juga wajib. Sida beketik aning pancor. Bau sudah sulun-sulun datang begitu, harus tayak dulu sesuatu, tayak dah sesuatu sino ya ibarat kendaraan si nyampe yang sudah, maka wajib hukumnya dengan adu ya, suatu sarana itu supaya sampai kepada tujuan. Nah itulah bapak-bapak dan ibu-ibu, Al-Maghfurullah Maulana Syekh tujuannya sangat mulia, menghimpun kita semua dalam kebaikan. Mudah-mudahan terus menerus dapat kita jaga Bapak Ibu nggih. Maka setelah 15 tahun Bapak-bapak dan Ibu-ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, Al-Maghfurullah Maulana Syekh meninggalkan tiang pelungguh. Raga beliau meninggalkan kita, tapi ajaran beliau tetap bersama kita. Maka bagi tiang pelungguh yang perlu sekarang setelah Al-Maghfurullah Maulana Syekh wafat adalah taurithul qiyam. Kita mewarisi dan mewariskan pada saatnya nilai perjuangan. Luwe cerita di dalam sejarah Islam. Kalau mungkin kita kan berdua imam, panutan kita namanya Imam Syafi'i. Kemudian ada imam-imam yang lain yang tiga, ada Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali. Ada 4 mazhab, imam-imam yang hebat-hebat. Tapi sesungguhnya lain bapak-bapak ibu-ibu, pada zaman beliau-beliau ada juga imam-imam yang lain yang tidak kalah hebatnya dibanding beliau. Pada zaman Imam Malik ada imam namanya Laits ibnu Sa'ad, seorang imam yang hebat luar biasa, tidak kalah alimnya dari Imam Malik. Tapi mengapa ajaran Imam Malik itu yang hidup sampai sekarang, sedangkan mazhabnya Imam Laits itu tidak ada orang yang mengikuti? Mengapa?
Sebabnya adalah karena denara pewarisan ilmu, denara murid-murid si nulis tentang ajaran Imam Laits, membuat satu kitab menjadi pedoman untuk diamalkan dari generasi ke generasi. Pada guru sama-sama alim, tapi yang satu punya murid yang berbakti, terus nyambung terus ke bawah, terus ngamalah ajaran, maka hidup terus. Yang satu walaupun dia alim tapi murid-muridnya tidak bisa meneruskan, hilang di telan zaman. Ada Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dengan luar biasa alim, tafsirnya sampai 30 jilid, dan semua orang yang menulis tafsir birriwayah itu berhutang kepada beliau. Kenapa? Karena beliaulah yang paling pertama mengumpulkan dalam bentuk yang paling hebat tafsir birriwayah. Tapi mazhab beliau sekarang denara, wah telan. Kenapa? Bukan karena beliau tidak alim, bukan karena beliau kalah dibanding yang lain, tapi karena tidak ada murid-murid yang menulis dan meneruskan nilai-nilai perjuangan beliau. Maka Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, itulah sebabnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Kadang-kadang guru bagus, lagu murid di negerian pegawaiannya. Kadang-kadang orang tua bagus, tapi anak cucu tidak keruan pekerjaannya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua bagus nih. Kita saling berdoa, kita doakan semua warga Nahdlatul Wathon yang hadir di sini, yang berada di rumah, yang di mana-mana, dan kita semua bisa mewarisi nilai-nilai yang baik dari guru kita, bisa mewarisi nilai-nilai yang baik dari Al-Maghfurlah Maulana Syekh, nilai perjuangan. Kalau diperes, ya, kan nilai perjuangan Al-Maghfurlah itu selama beliau hidup panjang, usia beliau 65 tahun lebih beliau berjuang, banyak nilai-nilainya, banyak hikmah-hikmah yang beliau sampaikan. Lagu muntah peres itu kita cari intisarinya, maka ada Majmu'atul Qiyam, ada nilai-nilai pokok, ada inti-inti yang tak henti-hentinya beliau ulangi dan sampaikan lewat tiang pelunggu. Pertama tentu adalah pokoknya pokok NW. Jadi nilai NW yang pertama itu iman dan takwa. Nomor sekian. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun kita berdarah, orang tua kita berdarah NW, kemudian kita tidak pernah jauh dari sekolah NW, selalu hadir di majelis talim NW, lagu mun pegawaian pekerjaan kita tidak sesuai dengan iman takwa, berarti bukanlah kita murid Nahdlatul Wathon, bukanlah murid Al-Maghfurlah yang baik. Murid yang baik adalah pokok NW iman dan takwa. Itu maknanya apa? Ini semua yang ada di depan kini, di depan tiang pelunggu, di depan kita semua ini hibah ilahiyah. Ini karunia Allah Bapak Ibu, ini karunia Allah. Karunia Allah kepada Al-Maghfurlah Maulana Syekh, sehingga puluhan ribu orang selalu datang setiap ultah, bahkan ratusan ribu orang tanpa ada yang dibayar satupun. Harap bayar sih dah? Tanya, mungkin ada beberapa tokoh politik di sini, anggota DPR RI, tokoh-tokoh politik, tahu persis bahwa mengumpulkan orang itu tidak mudah. Kalau mau kampanye, ulah bayar juluk beruk dengan milik lalu. Itu pun lalu sampai ule malik. Tapi kenapa Al-Maghfurlah Maulana Syekh dikaruniakan ada murid-murid beliau warga Nahdlatul Wathon yang tetap ikhlas, berpuluh-puluh ribu, ratusan ribu? Ini hibah ilahiyah, karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa Allah mengkaruniakan kepada beliau seperti ini? Karena memang yang menjadi tujuan utama beliau mencari ridho Allah. Karena memang semua yang beliau jalankan berdasarkan tuntunan agama, iman dan takwa. Ya ampun bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat saya yang berbahagia, ini pesan tiang lek sida selapo.
NW ini punya sekolah banyak. Syukur. Demen sih sekolah ada bagus. Banyak yang memang belum bagus juga, tidak apa-apa. Mari kita sama-sama, tanggung jawab kita bersama, kita periri supaya bagus. Kita senang sekolah-sekolah, bangunan-bangunan ini bagus, tapi jangan lupa bahwa perjuangan Nahdlatul Wathon itu tidak hanya mengandalkan yang bisa dilihat oleh mata saja, tidak hanya mengandalkan sekolah-sekolah, sarana-sarana fisik, tapi perjuangan Nahdlatul Wathon yang utama sandarannya adalah dengan bermohon dan berdoa kepada Allah. Itu sebabnya Al-Mahfurullah meninggalkan kita warisan. Ada 3 warisan. Pertama, Hizib Nahdlatul Wathon. Kedua, Hizib Nahdlatul Banat. Dan yang ketiga, Thariqat Hizib Nahdlatul Wathon. Selain doa-doa yang lain, ada salawat Nahdlatain, ada salawat yang lain. Salawat Miftahi Babi Rahmatillah, salawat Taisir, dan banyak doa-doa. Mengapa Al-Mahfurullah Maulana Syekh menyampaikan kepada tiang pelungguh dan mengijazahkan kepada tiang pelungguh doa-doa hizib, salawat, doa al-hisnul mani, dan banyak doa-doa dalam kesempatan-kesempatan silaturahim? Al-Mahfurullah ingin menanamkan kepada kita semua, menyadarkan kita selaku bahwa kekuatan kita tidak hanya pada yang terlihat. Sandaran kita bukan pada bangunan, tapi kepada yang maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kita berdoa, itu yang paling utama. Pokoknya pokok NW iman dan takwa. Yang kedua, bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin dan hadirat sekalian berbahagia, semua pekerjaan Al-Mahfurullah Maulana Syekh mengajarkan kepada tiang pelungguh bahwa Al-Mahfurullah mengajarkan kita untuk hubbul ilm, cinta pada ilmu, cinta pada ilmu. Maka di Nahdlatul Wathon itu kemuliaan bukan dari keturunan, kemuliaan bukan dari posisi di organisasi, tapi kemuliaan adalah pada ilmu pengetahuan. Saya warga Nahdlatul Wathon bisa jadi pemimpin di Nahdlatul Wathon selama dia berilmu, selama dia berakhlak, selama dia memegang teguh perjuangan. Tidak harus Zainul Majdi menjadi pemimpin Nahdlatul Wathon, tidak harus keturunan Al-Mahfurullah menjadi pemimpin Nahdlatul. Siapapun bisa menjadi pemimpin Nahdlatul Wathon selama dia punya ilmu, punya akhlak, dan memegang cita-cita perjuangan. Yang diwariskan oleh Al-Mahfurullah itu bukan ta'assub kepada keturunan, tidak, tapi ta'assub pada ilmu. Itu yang diturunkan oleh Al-Mahfurullah. Arti ta'assub itu berpegang teguh. Al-Mahfurullah memang sering menyampaikan qul la as'alukum alaihi ajran illa mawaddata fil qurba. Tapi bukan berarti bahwa salah benar. Saya sebagai cucu Al-Mahfurullah salah benar, saya omongkan si demilu doang. Ndek kenana no. Dek nangano kenana. Kalau keturunan Al-Mahfurullah itu benar perbuatannya, akhlaknya baik, ikuti dia. Sebagaimana kita diperintahkan mengikuti siapapun yang berilmu dan berakhlak baik. Lagu mau salah aja peringat dia, peringat dia. Kadang-kadang pegawai Anda si berenggih doang noh, si nyebapang pepe si sebenarnya bau teperiri jadi sekat teperiri. Apa doang surah enggih doang. Sami'na wa ata'na, betul. Tapi sami'na wa ata'na fima yuwafiqu syar'allah, pada hal yang sesuai dengan syariat agama. Mun detejak sida tama reban gini sida. Dan Al-Mahfurullah naja ita tama reban. Al-Mahfurullah naja ita tama syurga. Saya Zainul Majdi kah namanya, siapapun namanya, jabatannya apapun,
warga Nahdlatul Wathon harus bisa menjadi umat yang cerdas. Pakai akal pikiran yang diberikan oleh Allah. Kedua akal lu. Dendek sida jari dengan si era li akhirat sida ngeluh. Lau kunna nasma'u au naqilu. Coba adik, coba laijaku pada saat ku hidup di dunia meleku ngedu akalku. Nek nengeni kenjadianku. Jangan sampai kita seperti itu. Maka mari semua keturunan Al-Maghfurullah, semua murid Al-Maghfurullah tanpa kecuali, mari kita belajar bersama-sama, termasuk saya, untuk terus menerus mengamalkan pokok-pokok perjuangan Hamzan Wadi. Pokoknya termasuk hubul ilm, cinta pada ilmu. Kan Nabi SAW pernah menyampaikan siaran dengan Islam, siaran dengan Islam itu, orang mukmin itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, la yashba'al mu'minu min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahul jannah. Orang yang beriman itu, kata Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak pernah bosan, tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa cukup untuk mendengar ilmu dan mengamalkan ilmu sampai dia sampai ujungnya, akhirnya masuk ke dalam surga. Artinya sepanjang hayat kita teh tebarang-barang pacu-pacu nuntut ilmu dan mengamalkan. Mengamalkan penting Bapak Ibu hadirin dan hadirat. Tidak kalah penting dibanding mencari ilmu itu sendiri. Karena mentemita ilmu sekedar untuk kumpul pada diri kita, jangan-jangan era jari berat itu lek julo kiamat. Mara angkun kelede si tetolok lek bongkornya kitab, seluek-luek kitab tetap lek nambah manfaat. Nauzubillah min ilmu yang kita pelajari, mari pada berusaha ngamalnya. Banyak majelis-majelis dari zaman hayat Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Jalan-jalan kebaikan untuk mengamalkan juga luar biasa. Di NTB ini tidak putus-putusnya, tidak hanya 1, 2, 3, bahkan tak terhitung jalan untuk mengamalkan ilmu, jalan untuk berbuat baik. Apa mengamalkan ilmu itu? Kata Nabi, kullu ma'rufin shadaqah, berbagi kepada orang itu jalan kebaikan. Kata sahabat, ya Rasulullah, kalau tidak ada rezeki yang kita bagi, bagaimana kita berbuat baik? Bagaimana kita mengamalkan kebaikan? Ya'malu biyadaihi wa yunfiqu nafsahu wa yatasaddaq. Kalau memang tidak ada yang lebih untuk berbagi kepada orang, paling tidak bekerja yang halal, berbuat kebaikan, bermasyarakat dengan baik, ikut bahu membahu, tolong menolong. Sahabat bertanya, kalau tidak dapat bagaimana ya Rasulullah? Yu'inu zal hajatil manhuf. Kalau memang tidak bisa, ya paling tidak membantu orang lain. Kata sahabat, mundine bau mumbai ya Rasulullah, yumsiku anisyar. Paling tidak mundine bau bersedekah. Kalau kita tidak bisa berbagi, tidak mau ikut gotong royong, tidak mau membantu orang yang kesusahan, paling tidak kita mencegah diri kita dari berbuat sesuatu yang menyakiti orang lain. Itu paling rendah tingkatannya. Mau dia terbau bagus, mana-mana, nah bahasan dan deh, mana-mana, dendek temina silengi, mana-mana. Lagu masa temile mana-mana terus, hah? Mele mana-mana terus, onde si temile adalah si paling atas. Si temile adalah yang paling bagus, berbuat yang paling baik untuk NTB, karena NTB ini amanah Allah, untuk Lombok Timur, untuk Indonesia, untuk seluruh, karena ini amanah Allah. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, tentu selain iman takwa, ada juga hubul ilm, ada juga sifat-sifat lain yang disampaikan oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh, banyak disampaikan kepada tiang pelungguh. Salah satu yang paling sering disampaikan adalah sifat sabar. Sabar itu macam-macam bentuknya.
Ada sabar terhadap musibah, artinya apa? Ya kita ikhlas. Kalau musibah itu sudah terjadi, kita ikhlas. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada juga sabar yang lain, kata ulama. Apa itu sabar? Dalam mana berbuat. Kalau sabar terhadap musibah itu ya kita terima. Tetapi untuk hal-hal yang lain, termasuk diantaranya ketaatan, amal soleh, kesabaran kita adalah di dalam bekerja dan melaksanakannya. Jadi dengan terus menerus beramal soleh seperti beliau Al-Maghfurullah Maulana Syekh adalah orang yang sangat sabar. Sabar dalam berbuat kebaikan. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Kata Imam Asfahani, ai fi taatillah. Siaran sabar nun tidak sekedar menerima musibah doang, tapi sikap sabar itu adalah keteguhan dalam kebaikan. Wasabiru, kata Imam Al-Asfahani, ai fi mujahadatin nafs, melawan hawa nafsu kita. Itu juga bagian dari kesabaran dan semuanya diajarkan oleh Al-Maghfurullah. Ada juga nilai keistiqomahan. Istiqomah itu sering disebut oleh Al-Maghfurullah, bahkan beliau sampaikan al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Keistiqomahan itu jauh lebih hebat daripada 1000 macam kekeramatan. Apa makna istiqomah itu? Tetap dalam yang baik. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, istiqomah itu adalah luzum tariqil khair, tetap pada yang baik. Kata Sayyidina Utsman bin Affan, istiqamah itu adalah al-amal bi ikhlasin, beramal dengan ikhlas. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, istiqamah itu muwafaqatul qaulil amala, cocok perbuatan dengan ucapan. Semua yang disampaikan oleh sahabat Nabi itu arahnya sama, bahwa istiqamah itu adalah beramal soleh dengan sebaik-baiknya ucapan maupun perbuatan, serta berusaha tetap tidak terpengaruh dalam keadaan apapun, walau ada perubahan-perubahan di sekitar kita, tapi kita tetap dalam kebaikan. Itulah yang diajarkan oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, Ultah NWD yang ke-77 ini kita semua bertasyakur alhamdulillah nggih. Alhamdulillah. Insyaallah Nahdlatul Wathon fil khair, Nahdlatul Wathon fastabiqul khair. Memang Bapak Ibu hadirin hadirat, siaran terjadi manusia silih berganti generasi. Tahun kemarin banyak tuan guru kita hadir, tokoh-tokoh kita yang sebagiannya makin ikiwah dinar. Tahun ini meninggal dunia pejuang-pejuang NW. Yang tiang ingat tahun ini meninggal dunia ada almarhum Bapak Al-Ustaz Tuan Guru Haji Fuad Mukhtar, Lombok Utara, baru meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada keturunan beliau di sini berdiri. Nah, ini Haji Najmul Akhyar. Ini keturunan beliau dengan toakna santer isinya berjuang di Nahdlatul Wathon. Ya ampun, berkah bijena jadi wakil Bupati Lombok Utara. Ada almarhum Al-Maghfurullah Tuan Guru Haji Lalu Zainuddin Munir. Ada hadir keturunan di sini? Subhanallah. Seorang murid Al-Maghfurullah, pimpinan wirid khusus yang istiqomah luar biasa. Pondoknya namanya Tarbiyatul Islam, karena beliau paham bahwa Islam itu bisa maju kalau pendidikan itu maju. Beliau baru meninggal dunia. Ada almarhum anggota Dewan Mustasar, almarhum Tuan Guru Dr. Haji Jamalul Lail yang di Malaysia, beliau juga baru wafat. Banyak yang meninggal. Ada juga pejuang termasuk simpatisan Nahdlatul Wathon yang sangat cinta kepada anak-anak yatim, almarhum Haji Muhammad Juwaini juga meninggal dunia. Banyak yang sudah dari tahun ke tahun. Untuk kita yang masih hidup, kita sampaikan semoga yang meninggal dunia tahun ini, mudah-mudahan beliau-beliau semua diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Mudah-mudahan.
kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Dan kita semua yang masih hidup mudah-mudahan bisa meneruskan, bapak-bapak, ibu-ibu nggih, kita meneruskan. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, banyak jalan perjuangan dan kebetulan karena sekarang salah seorang kader Nahdlatul Wathon Tiang Muhammad Zainul Majdi sedang diamanahkan menjadi gubernur di Nusa Tenggara Barat, maka tentu Tiang juga menyerukan kepada pelunggu semua, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, warga Nahdlatul Wathon dimanapun, mari kita bangun daerah kita. Kita bangun daerah kita nggih. Kita bangun daerah kita nggih. Ya bani watani ajib was apa? Ya, suara tiang palas ini sudah yang. Wahai anak-anak negeri, kita semua watani itu mautin, tempat kita lahir di sini di NTB. Bagi Lombok ya orang Lombok, bagi Sumbawa ya orang Sumbawa. Ajib washaru tulayalan, bersungguh-sungguhlah. Jadi al-maghfurlah di wah najak kita berjuara. Wah tidak tajak berjuara al-maghfurlah. Nah, bersungguh-sungguh. Ayo tepriri. Mari kita perbaiki keadaan kita. Washaru tulayalan. Bahkan kalau siang tidak cukup, malam pun kita pakai untuk bekerja. Bukan hanya bekerja buat anak, bekerja yang lain, beribadah semua, selesaikan. Itu gambaran dari Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Waktu itu untuk kebaikan. Hayya ghanu nasyidana ya fata sasak di Indonesia. Mari kita nyanyikan lagu kita. Apa lagu kita? Ya fata sasak di Indonesia. Pemuda-pemuda sasak. Mana pemuda sasak? Coba angkat tangan. Ballighil ayama wal layaliya nahnu ikhwanus safa kulluna 'alal wafa. Cukup. Ballighil ayama wal layaliya. Al-Maghfurlah Maulana Syekh itu orang Sasak yang bangga dengan Sasaknya, orang NTB yang bangga dengan NTB-nya, orang Indonesia yang bangga dengan Indonesianya, dan seorang Muslim yang tak ada kebanggaan lebih pada diri beliau selain menjadi seorang hamba Allah. Itu Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Balighil ayyama wal layaliya, sampaikan kepada siang dan malam, nahnu ikhwanus safa kulluna 'alal wafa. Kita semua ini adalah persaudaraan yang dilandasi dengan hati yang bersih, atenta pada bagus selaku. Kulluna 'alal wafa, kami ini berbakti, kami ini siap untuk melaksanakan yang baik. La nubali, tak peduli dengan tantangan seberat apapun. Mayyasalil ma'ali la yakhsha min khusumi. Kalau niat sudah ditanamkan, tujuan sudah jelas, cita-cita sudah kita sepakati bersama, cita-cita perjuangan, cita-cita Nahdlatul Wathon, la yakhsha min khusumi. Tidak takut kepada apapun selama kita dalam kebenaran. Subhanallah. Akhir dari syair itu disebutkan oleh Al-Maghfurlah, Indonesia anti romzul ittihadi. Jadi Sasak kita bukan Sasak Lebung. Tahu ada sasak Lebung? Sasak Lebung, Sasak Sasak yang temilu-miluan barang dengan dek. Sasak kita adalah Sasak yang punya inisiatif, Sasak yang mau maju, Sasak yang tidak mau ketinggalan supaya sama dengan saudara-saudara kita yang lain, Samawa, Bojo, Jawa, semua sama-sama. Untuk apa? Anti romzul ittihadi. Jadi ternyata perjuangan Nahdlatul Wathon bukan hanya perjuangan diniyah, tapi juga watoniyah, membela tanah air. Kita bela bersama nih, insya Allah. Nah, inilah yang dapat yang sampaikan, dan ya harapan yang besar kepada pelunggu semua bahwa jalan untuk kita berkhidmat sebagai warga Nahdlatul Wathon di NTB, di Lombok Timur, di semua tempat itu banyak.
Mari kita bekerja untuk kebaikan. Kita bekerja untuk kebaikan, kita majukan terus. Termasuk Lombok Timur, kita majukan terus. Kita majukan terus. Alhamdulillah, selama beberapa tahun terakhir ini memang selaput di dunia sini harap doang kekurangan. Tapi kalau orang punya kemauan untuk yushahidu syahadatal waqi, kalau mau membuka matanya dan melihat bagaimana keadaan daerahnya, maka tidak ada seorang pun yang bisa menafikan bahwa sudah ada banyak bahkan kemajuan di Lombok Timur yang kita cintai. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka saya sebagai Ketua Umum Dewan Tanfiziyah menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua yang bekerja untuk membangun daerah. Karena semangat NU itu adalah mendukung yang membangun daerah. Semangat Nahdlatul Wathon mendukung yang berbuat kebaikan. Jadi kalau saya pribadi saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Haji Sukiman Azmi. Terima kasih kepada Bapak Haji Muhammad Samsul Lutfi. Dan harapan saya besar, mudah-mudahan bisa terus berlanjut beliau berdua insya Allah. Mudah-mudahan terus membangun Lombok Timur. Bapak Haji Sukiman Azmi beserta Bapak Haji Muhammad Syamsul Lutfi bersama-sama terus untuk membangun Lombok Timur. Mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sepakat dengan apa yang dia sampaikan? Sepakat? Sepakat? Sepakat dengan semangat meneruskan yang baik, dan kalau ada kekurangan pada meririan deh. Nah, itu semangat Nahdlatul Wathon. Jadi ya mari pada barang si bagus, apabila ada kurang mari kita bersama-sama perbaiki. Nah jadi ini ucapan terima kasih saya, dan harapan saya mudah-mudahan bisa terus berlanjut. Harapan kita semua mudah-mudahan bisa terus berlanjut membangun Lombok Timur lebih bagus lagi di masa-masa yang akan datang. Demikian yang dapat yang sampaikan. Pokoknya pokok NW, pokoknya pokok NW, pokoknya pokok NW. Nah, tiang aja pelunggu semua. Ada satu lagu yang lupa kita nyanyi, bukan lupa, mungkin di hati kita sudah kita nyanyikan bersama, tapi belum dinyanyikan di kesempatan ini. Saya minta kita sama-sama menyanyikan Anti Ya Pancor Biladi. Ayo dimulai. Angkat suaranya semua. Syukur, dia tahu menuntut ilmu. Dari syair ini, wahai Pancor, engkaulah negeriku, engkaulah tanah tumpah darahku, engkaulah desaku, engkaulah tanda kesempurnaan, padamulah segala kebaikan. Semua yang datang kepadamu, siapapun yang mengunjungimu akan dapat sesuatu yang bermanfaat.
sampaikan ya, bahwa watani ruhi fida'u. Tanah tumpah darahku, NTB, Lombok Timur, Pancor. Ruhi fida'u. Ruh saya adalah penebus untukmu. Artinya selapu si arang le aku, ku kadu untuk memperjuangkan supaya engkau maju. Itu semangat perjuangan Nahdlatul Wathon. Sudah, mudah-mudahan terbawa terusan deh, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat yang sampaikan. Silahkan penunggu semua setelah selesai hultah sholat zuhur dan pulang ke tempat masing-masing dengan tenang, tertib. Insya Allah selamat semuanya, amin ya rabbal alamin. Al-afu minkum usikum wa iya bitaqallah wa ta'atihi wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.